Oke, adik-adik, cek suara dulu, apakah suara saya sudah masuk? Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya kuliah farmakokinetik pertemuan terakhir ini sebelum UAS. Saya buka dulu ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tugas yang minggu lalu sudah saya lihat ya, kebanyakan sudah benar ya, hanya saja ada beberapa yang masih keliru dalam menghitung yang kadar jumlah obat dalam tubuh sebelum injeksi yang ketujuh ya. Jadi kalau kita mau mencari jumlah obat dalam tubuh sebelum injeksi yang ketujuh itu artinya D min berapa? Kalau injeksi pertama kan diawali dengan D1 mak ya. Kemudian turun sebelum injeksi yang kedua berarti D1 min. Berarti kalau sebelum injeksi yang ketujuh, ini kan injeksi yang ketujuh ya. Berarti di sini adalah D6 min ya. Ya hanya Min. Ya, yang lainnya sudah benar insya Allah ya, hanya tinggal beberapa anak yang masih keliru dalam menghitung ini D6 min. Jadi bukan D7 min ya, tetapi D6 min atau sebelum injeksi yang ketujuh. Oke, ini saya izin matiin kamera supaya tidak ada kendala sinyal. Lalu kita masuk, ini materi saya yang terakhir yaitu pemberian ekstravaskuler berulang. Sebetulnya pemberian ekstravaskuler berulang ini yang paling lazim ya, Dek ya, dalam pengobatan. Ya, terutama per oral. Jadi cara pemberian obat yang lazim dalam pengobatan itu ekstravaskuler berulang. Kalau yang saya terangkan minggu kemarin ya, bolus berulang sebetulnya jarang Dek ya. Injeksi bolus berulang itu jarang di klinis. Yang paling sering kalau injeksi itu intravena, maksud saya intravena itu intermittent. Intravena intermittent berulang. Tapi itu nggak ada di RPS, jadi nggak saya terangkan. Bedanya apa sama infus? Kalau infus yang saya terangkan itu adalah infus continuous ya. Infus yang jalan terus ya, pakai infus pump gitu. Jadi netes terus. Tetapi kalau infus intermittent itu yang diberikan selama jangka waktu tertentu, misalkan 30 menit atau 60 menit. Nah, kemudian infusnya dilepas, lalu selang interval, misalkan 8 jam, selang 8 jam diinfus lagi. Itu namanya infus intravena berulang atau infus intermittent berulang. Kalau bolus berulang agak jarang, tapi tetap kita pelajari saja. Contohnya apa ini infus intermittent? Contohnya misalkan antibiotik ya, misal ceftriaxone. Ceftriaxone IV diberikan selama 60 menit atau 30 menit ya. Jadi kayak infus itu diberikan ke pasiennya. Ya, ini pasien yang sakit ya, diinfus ceftriaxone selama 30 menit. Setelah itu dilepas. Ya, infusnya selesai. Terus dikasihkan lagi 8 jam kemudian diberikan lagi ceftriaxone. Infus 30 menit itu namanya infus intravena berulang. Oke, untuk ekstravaskular berulang ini juga lazim ya digunakan dalam pengobatan. Nah, sama halnya seperti intravena berulang ya, di dalam tubuh ada akumulasi obat. Kenapa ada akumulasi? Karena ketika kita memberikan obat berikutnya itu masih terdapat sisa obat di dalam tubuh.
Ya, jadi pemberian kedua, ketiga itu ada sisa, masih tersisa obat di dalam tubuh. Jadi eliminasinya belum sempurna. Kalau eliminasinya sudah sempurna, berarti kadarnya sudah turun di bawah KEM. Kan kita nggak menginginkan itu ya, kita pengennya kadar obat dalam darah itu selalu terjaga di dalam range atau kisaran terapi, yaitu KTM, antara KTM dan juga KEM. Makanya sebelum kadar obat dalam darah itu turun di bawah KEM, maka kita berikan lagi. Jadi di sini eliminasinya belum semua tereliminasi, masih ada sisa obat di dalam tubuh, makanya terjadilah akumulasi. Nah, lama-kelamaan akumulasi itu akan meningkat, sehingga akan tercapai keadaan tunak, di mana kadar obat dalam darah itu berfluktuasi, ya, berfluktuasi, yang mana fluktuasi itu sudah stabil, jadi ada puncaknya, terus ada palungnya. Kalau ditarik garis ada CSS average. Jadi ini sudah stabil. Awalnya kan ada peningkatan gitu ya, ada akumulasi. Ya, kita menghitung perubahan kadar obat dalam darah terhadap waktu, tetapi sebelum mencapai keadaan tunak ya ini ya, rumus ini panjang betul ya. Rumus ini digunakan untuk menghitung berapa perubahan kadar obat dalam darah sebelum mencapai kondisi tunak. Jadi masih menaik ya grafiknya. Di sini ada CN sama dengan F kali D ekstravaskuler. Ini beda buku nyebutnya beda ya. Ada yang menyebutnya D0 atau DM. Tapi intinya sama, dosis ekstravaskuler atau D0 atau dosis pemeliharaan, dosis maintenance. Kemudian F, ketersediaan hayati per oral obat itu berapa. Kemudian KA, tetapan kecepatan absorpsi, K-nya tetapan kecepatan eliminasi, kemudian N jumlah pemberian obat atau sudah berapa kali obat itu diberikan. Misalkan sudah 1 minggu, 1 harinya 2 kali, berarti sudah 14 kali diberikan. Kemudian tau adalah interval pemberian obat. Setiap berapa jam? Setiap 8 jam kah atau setiap 12 jam? Kemudian T adalah waktu yang dilalui setelah pemberian ke N. Jadi berapa jam kita mengambil darah ya setelah obat itu diberikan ke sekian kali ke N. Ingat ini sebelum mencapai keadaan tunak ya, karena nanti setelah mencapai keadaan tunak rumusnya berubah lagi. Nah, gambarnya seperti ini. Ketika kita memberikan obat secara ekstravaskuler pada pemberian berulang, kadar obat dalam darah akan meningkat ya, meningkat secara gradual karena ada akumulasi obat. Nah, lama-kelamaan kadar obat dalam darah itu sudah stabil fluktuasinya antara puncak dan palung. Puncaknya adalah C maksimum, palungnya adalah C minimum. Nah, ketika sudah stabil itu dinamakan keadaan tunak. Jadi keadaan tunak dinamakan fluktuasi kadar maksimum dan minimum, serta kadar rata-rata obat di dalam darah itu sudah relatif tetap ya, meskipun ada naik turun sedikit, tetapi relatif tetap. Oke, lalu kita bisa menghitung kadar rata-rata obat dalam darah pada keadaan tunak. Ini rata-rata ya, average. Jadi kalau ditarik garis, ini sudah stabil, CSS average. Sama dengan F kali D ekstravaskuler dibagi volume distribusi kali K kali T. Nah, karena kita dalam menentukan F dan VD itu memerlukan
data dari intravaskuler ya, maka kita juga bisa pakai rumus alternatif CSS average sama dengan AUC per interval. Nah, AUC ini berasal dari mana? AUC ini berasal dari pemberian obat ekstravaskuler dosis tunggal ya, atau dari pemberian ekstravaskuler berulang setelah dosis pertama. Kenapa demikian? Dulu sudah pernah saya terangkan bahwa pada pemberian berulang ada prinsip superposition. Artinya bahwa pemberian yang pertama itu tidak mempengaruhi profil farmakokinetik obat pemberian berikutnya. Sehingga AUC pada pemberian dosis pertama itu sama dengan AUC yang kedua, ketiga, kesekian. Dan juga AUC pada kondisi steady state. Sehingga kita pakai aja AUC pada ekstravaskular dosis tunggal atau pada pemberian dosis pertama. Ya sama AUC-nya, karena kalau kita lihat ini ya, ini kan AUC area under curve ya. Ya ini kan kurang lebih sama ya. Disitulah tadi dikatakan bahwa pada pemberian berulang ada prinsip superposition. Nah, rumusnya juga bisa diubah lagi adik-adik. Karena clearance itu sama dengan K kali VD, maka rumusnya ini bisa berubah nih. Ini kan clearance ya. Sehingga CSS average sama dengan F kali D extravascular kali dibagi clearance kali tau. Ini lambangnya tak terhingga karena saya ngambil dari beda buku ya. Ada yang menyebutnya CSS average. Kalau di buku lain ada yang menyebutkan CSS tak terhingga. Tapi intinya sama ini ya. Intinya adalah ketika sudah pada kondisi steady state. Ini CSS average. Sama dengan F kali, nah ini juga beda buku beda ya. Karena VD kali K tadi sama dengan clearance, maka CSS average sama dengan F kali D extravascular. Ini beda buku, ada yang menyebutnya D0 atau DM. Per clearance, K kali VD kan clearance, kali tau ya. Ini juga demikian, beda buku menyebutnya CSS tak terhingga. Nah, di sini bisa adik-adik lihat bahwa clearance itu berbanding terbalik ya dengan CSS. Sehingga kalau clearance-nya menurun, maka CSS akan meningkat. Seperti pada orang-orang dengan gangguan penyakit ginjal. Dia akan clearance-nya pasti akan turun ya pada orang-orang dengan gangguan ginjal, itu clearance-nya turun. Sehingga apa? Sehingga dia akan terjadi akumulasi kadar obat dalam darah atau CSS average-nya akan meningkat. Sehingga bisa dikatakan bahwa antara satu orang dengan orang yang lain CSS average-nya bisa berbeda-beda. Karena clearance-nya beda. Nah, sedangkan CSS average ini berbanding lurus dengan F, ketersediaan hayati ya, F, dan juga besar dosis obat atau D extravascular, D0. Tadi apa nyebutnya beda buku. DEV. CSS average ini bisa kita utek-utek ya. Kita tetapkan CSS average itu berapa di dalam kisaran terapi. Nanti kita bisa, kalau F kan tidak bisa diutek-utek ya, ketersediaan hayati obat kan sekian. Sudah ada biasanya di pustaka. Tapi kalau di 0 kan kita bisa utek-utek ya. DEV per clearance itu menyesuaikan si subjeknya ya.
Kalau misalkan dia ada kondisi patologis, ya kita lakukan aja TDM untuk menentukan K yang sesungguhnya pada subjek. Jadi di sini kita bisa mengutek-utek DEV ya, dosis sama interval pemberiannya, supaya kita mendapatkan CSS average yang kita inginkan. Nah, persamaan ini biasa digunakan untuk menghitung besar dosis ekstravaskuler berulang. Tadi dikatakan istilahnya beda buku beda ya, DEV atau DM atau D0. Artinya dosis pemeliharaan. Karena nanti di belakang ada DLD, ada loading dose juga. Jadi ini DM, DEV, dosis ekstravaskuler. Nah, jika obat berada dalam bentuk ester atau garamnya, nilai S juga diperhitungkan. Nah, dari sini tadi kita bisa menghitung ini ya, D0, DEV. DEV sama dengan CSS kali ini, kali clearance kali tau dibagi F. Ya, dari rumus ini kita bisa menghitung DEV atau DM. CSS average kali clearance kali interval dibagi F. Nah, kalau obatnya berada dalam bentuk ester atau garamnya, misalkan aminofilin, mengandung 80% teofilin. Berarti S-nya adalah 0,8, nanti diperhitungkan di sini. Tapi kalau nanti di soal tidak ada keterangannya, berarti 1 ya. Nah, dari rumus yang panjang tadi, apabila pemberian obat terus berlanjut sampai N-nya tak terhingga, maka eksponen min N kali K kali interval sama dengan 0. Jadi rumus yang panjang tadi, ya ini ya, ininya kan 0, sehingga 1 min 0 sama dengan 1, jadi ini hilang. Nah, sampai tak terhingga rumusnya ini ya, CSS. CSS ini sudah mencapai keadaan tunak. Kalau yang awal tadi kan belum mencapai, sebelum mencapai keadaan tunak. Kalau ini setelah tercapai keadaan tunak, kita masukkan N-nya. Karena N-nya tak terhingga, berarti eksponen min N kali K kali tau sama dengan 0. Sehingga 1 min 0, rumus yang awal tadi, 1 min 0 sama dengan 1. Jadi tinggal 1 aja. Rumusnya menjadi seperti ini. Lalu kita juga bisa menghitung kadar obat pada kondisi steady state, puncak dan juga palungnya. Puncaknya adalah CSS maksimum, kemudian palungnya adalah CSS minimum. Nah, ini beda buku juga, beda istilah. Ini maksudnya tak terhingga itu CSS ya. CSS. Nah, ini ada istilah baru, yaitu TP. CSS maksimum sama dengan F kali D0 per VD dalam kurung 1 per 1 min eksponen min K kali itu kurung tutup kali eksponen min K kali TP. Nah, TP ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Cmax, CSS maksimum ya. Kemudian CSS minimum, rumusnya seperti ini. Karena minimum itu kan sebelum pemberian yang berikutnya ya. Jadi T-nya kita masukkan sebagai interval. Ini interval. Nah, TP tadi adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai CSS maksimum. Kalau pada pemberian tunggal kan ada Tmax ya. Tmax. Nah, ini beda ya, beda antara Tmax dan juga TP. Kalau Tmax pada pemberian tunggal ini waktu yang diperlukan untuk mencapai Cmax pada pemberian tunggal. Tapi kalau ini waktu yang diperlukan untuk mencapai CSS maksimum. Namanya TP. Ini ya rumusnya.
Kalau Tmax disebutnya adalah waktu puncak, kalian bisa buka lagi di materi ekstravaskuler dosis tunggal. Mencarinya Tmax, rumusnya ini dari buku lain seperti ini, 2,3 per Ka min K kali log Ka per K, sama hasilnya sama dengan rumus ini, ln dalam kurung Ka per K dibagi Ka min K. Ini waktu puncak ya pada single oral dose atau dosis tunggal. Ada pemberian tunggal, namanya waktu puncak. Tapi kalau TP ini tadi adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai peak plasma concentration atau kadar plasma puncak pada pemberian berulang. Jadi rumusnya TP beda dengan rumus ini Tmax ya. TP sama dengan 1 per Ka min K kali ln ini. Nah, dari persamaan CSS maksimum dan CSS minimum ini bisa didesain besar dosis dan interval pemberian obat yang akan diberikan kepada subjek supaya CSS maksimum itu tidak melampaui KTM dan juga CSS minimum tidak di bawah KEM. Mana tadi rumusnya? Ya, ini ya. Kita bisa mengutek-utek ini, Dek. D0 dan juga intervalnya. Ya, kita bisa mendesain. Kita bisa mendesain di besar dosis, disebut D0 atau DEV ya. Jadi kita bisa rubah-rubah ini, Dek. Besar dosis ekstravaskuler dan juga interval pemberian. Supaya CSS maksimum itu tidak melampaui KTM ya. Tidak berada di sini, di KTM. Dan juga CSS minimumnya tidak berada di sini, KEM. Jadi berada dalam kisaran terapi. Nah, kita lihat rumusnya ya. Rumusnya ini ya. Jadi yang bisa kita ubah, F kan tidak bisa diubah karena sudah tetap ketersediaan hayati per oral kan sudah ada dari pustaka. Kita bisa merubah D0 dan juga ini intervalnya. K sama VD tergantung juga ya dari si subjek itu. Kalau pada subjek yang pertama biasanya KVD diperoleh dari pustaka ya. Tetapi kemudian ketika obat itu diberikan, tergantung kondisi si pasiennya, apakah dia menerima dosis itu dengan baik atau malah terjadi ketoksikan. Ya, jadi VD dan K bisa bervariasi antar individu. Nanti kalau memang individu itu perlu penyesuaian dosis, ya berarti kita sesuaikan K dan VD pada subjek itu untuk memperoleh CSS maksimum dan CSS minimum berada dalam kisaran terapi. Untuk regimen dosis pada pasien baru ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, diperoleh dari pustaka atau yang lazim digunakan di rumah sakit. Ya, K dan VD-nya berapa untuk obat itu, T setengah eliminasi. Kayaknya dari berapa? Dari T setengah eliminasi. Kemudian hitung K kan 0,693 per T setengah eliminasi. Terus dikasihkan regimen itu ke pasien baru. Pasiennya itu mentoleransi enggak? Apakah dia terjadi keluhan overdosis atau malah kegagalan terapi karena di bawah KEM. Nah, cara penanganannya bisa kita lakukan dengan tadi, Dek. Kita ngutek-ngutek, kita merubah-rubah dosis ekstravaskuler dan juga interval pemberiannya. Kalau dia memang pasiennya itu mengalami gejala overdosis, bisa dilakukan TDM untuk menentukan K dan VD yang sesungguhnya pada subjek tersebut, lalu kita tetapkan CSS maksimum dan minimum itu kita tetapkan
biasanya berada di antara KEM dan KTM. Nah, kita tahu KEM dan KTM ini juga dari pustaka. Nanti kita tentukan CSS maksimumnya, CSS average-nya berapa gitu di antara dalam range ini. Oke, kita masuk ke latihan soal 1. Seorang pasien laki-laki 46 tahun, 81 kilo diberikan tetrasiklin per oral 250 mg. Ini DEV ya, ini DEV. Ini interval setiap 8 jam, berarti intervalnya 8 jam. Selama 2 minggu. Dari literatur, ketersediaan hayati tetrasiklin per oral adalah 75%, berarti nanti Anda memasukkan F-nya sama dengan 0,75. Volume distribusinya sebesar 1,5 liter per kilogram. Jadi kalau pasiennya 81 kilo, nanti dikali ya, 1,5 liter dikali 81 kilo. Waktu paro eliminasinya 10 jam. Tetapan kecepatan absorpsi 0,9 per jam. Hitunglah kadar maksimum dan minimum setelah pemberian pertama. Ingat ini setelah pemberian pertama ya, berarti Anda nanti pakainya ekstravaskular dosis tunggal. Lalu kadar obat dalam darah CP 4 jam setelah dosis ke-7. Berarti pakai rumus yang panjang tadi ya. Kemudian kadar maksimum dan minimum obat dalam darah pada keadaan tunak, Cmax SS dan Cmin SS, serta kadar obat rata-rata pada keadaan tunak. Silakan adik-adik hitung dulu ya, 10 menit. Coba diorek-orek dulu, nanti saya tunjuk ya. Saya sambil foto-foto ya, Dik ya.
Untuk soal A dijawab oleh Mbak Asifa Nurma ya. B Mbak Konita, C Mbak Yasmin, D Mbak Vina Hasnia. Adik-adik ya, Mbak Asifa Nurma ada? Ada ya? Ada Bu, tapi sebentar.
Gimana Mbaknya? Ini jenengan pakai rumus di dosis tunggal, Mbak. Ekstravaskuler dosis tunggal. Baru ketemu yang kadar maksimum tuh, Bu. Oke, nggak apa-apa. Nanti ceminnya supaya temennya yang lain aja. Jadi Mbaknya pertama menghitung apa dulu? T-max Iya, berapa T-max-nya? 3,08. Iya, kemudian Mbaknya menghitung C-max ya? Ya, pakai rumus yang F. Bentar. Rumusnya pakai yang KA kali F kali DEF per VD. Dan seterusnya itu bukan, Bu? Iya. Ketemunya 1,347. Itu apa? CMAX? CMAX apa Iya. CMIN? CMAX ya? CMIN? CMIN-nya belum ya? Belum. Oh iya udah, supaya temennya aja. Oke, pertama kita menghitung. Ya, untuk menghitung TMAX berarti butuh data ini ya. TMAX sama dengan len KA per K dibagi KA min K. Berarti kita butuh K kan. Kita cari dulu K-nya. 0,693 per T setengah eliminasinya tadi 10 jam. Berarti 0,069. Ya, katakan supaya gampang bolehlah 0,07 ya per jam. Nah, ini kita masukkan aja, dan KA-nya tadi berapa? 0,9 dibagi 0,7 per 0,9 dikurangi 0,7 ya. Ketemunya ya beda koma-koma dikit lah kalkulator. Sekitar 3,09 jam. Nah, TMAX ini dipakai untuk menghitung CMAX. Ingat ini pada pemberian pertama ya, karena pada pemberian pertama kita pakainya adalah rumus dosis tunggal. Tapi kalau nanti CSS Max kita pakainya TP ya, rumusnya TP atau waktu yang digunakan untuk waktu yang diperlukan untuk mencapai CSS maksimum atau T puncak. Lalu kita ngitung CMAX pada pemberian pertama.
CMAK pemberian pertama memang tidak ada rumusnya di sini ya, karena sudah dulu sebelum UTS sama Bu Novita. Apa? Dosis tunggal ekstravaskuler, CMAK ngitungnya F kali D ekstravaskuler per VD kali eksponen min K kali Tmax. Tmax-nya ini. Masukkan ke sini. F-nya tadi 0,75, D ekstravaskulernya 250. VD-nya ingat tadi per liter ya. Ini 1,5 liter per kilo, karena pasiennya 81 kilo berarti dikali. 1,5 kali 81. Dikali eksponen min K 0,7 kali Tmax-nya 3,09. Ketemunya sekitar 1,24 miligram ya. Miligram ya, betul, miligram per liter. Bu Ina, maaf Bu. Iya. Ibu tadi nyoret-nyoret nggak? Iya, nyoret-nyoret. Nggak kelihatan, Bu? Iya Bu, belum kelihatan. Belum kelihatan ya? Ini kelihatan nggak? Oh ya, udah baru. Oh, jadi berarti mesti di slideshow ya, biar bisa. Oke, selanjutnya kita menghitung C-min. Saya tambahin dulu new slide. Kok nggak hang? Oh, Zoom saya rusak. Oke, kita selanjutnya menghitung C-min ya. C-min juga sama adik-adik. Adik-adik buka lagi sebelum UTS ya. C-min sama dengan KA. C-min itu berarti kan ini ya, sebelum pemberian berikutnya ya. Di sini kan. Berarti ini ke sini sama dengan interval. Rumusnya KA kali F kali D ekstravaskuler per VD dikali KA min K. Ini kok dikali eksponen min K kali T. Per eksponen min KA kali tuh. Ya, karena T-nya itu sama dengan interval. C-min itu kan menjelang injeksi, menjelang pemberian berikutnya ya, oral ya. Berarti waktunya adalah interval, maka T-nya saya ganti ini jadi tuh atau interval. Kita masukkan saja 0,9 kali F-nya tadi 0,75, D ekstravaskulernya 250 dibagi VD-nya 1,5 kali 81 sama dengan 121,5 dikali KA min K 0,9 dikurangi 0,7. 0,07 atau 0,7? 0,07. Oh iya, 0,07. Salah. Ini juga salah, 0,07. Ya, kurang 0 ya. 0,07 dikali eksponen min K-nya 0,07 kali 8 dikurangi KA-nya 0,9 kali 8. Ketemunya berapa adik-adik yang udah menghitung? Sekitar 0,95 ya.
Ya, beda-beda koma dikit lah, nggak apa-apa, miligram per liter. Lalu pertanyaan yang B, kita menghitung C47 ya. Apa mau? Kadar obat dalam darah 4 jam setelah dosis ke-7. Berarti N-nya sama dengan 7. N itu jumlah pemberian. Sudah diberikan 7 kali. T-nya adalah 4 jam. Berarti C47, rumusnya pakai rumus yang panjang tadi, Dek. Nanti dihitung sendiri ya. DEV kali KA per VD KA min K. Karena ini belum mencapai kondisi steady state ya. Ingat, ini ada T ya, T-nya 4 jam, T-nya adalah interval 8 jam. Kok saya jawab ya? Tadi siapa yang harusnya jawab? Ya udah nggak apa-apa. Nah, ketemunya berapa? Mbak yang udah, yang saya tunjuk tadi ya, Mbak siapa Mbak? Mbak Konita. Ya, Bu. C, Saya ya, ketemunya 2,874. 2,874. 2,874. Iya. Saya nggak ngitung, Dek. Sebentar. Oh ya, sekitar itu ya, sudah saya hitung ternyata. Sekitar 2,87 atau 2,86 ya. Ya, lalu pertanyaan yang C, kita menghitung kadar maksimum dan minimum obat dalam darah pada keadaan tuna. CSS max sama CSS min ya. CSS max. Nah, sebelum kita menghitung CSS max, kita butuh data TP terlebih dahulu. Oke, kita ngitung TP dulu. Atau T puncak ya, T peak. 1 per KA min K kali len ini harga mutlak ya. Enggak. Ini tadi harga mutlak nggak tadi? Kurung ya, kurung biasa ya. Satu dibagi KA-nya 0,9 ya, K-nya 0,07 kali len 0,9 1 min eksponen min 0,07 kali intervalnya 8 ya. Kemudian dibagi K-nya 0,07 1 min eksponen min KA-nya 0,9 kali 8. Ketemu T-peak-nya berapa, Mbak? 2,05, Bu. Ya, 2,05 ya. Kemudian kita mencari CSS max sama CSS min. Nggak usah saya tulis ya rumusnya, saya tunjukin aja rumusnya. Nah, ini kita pakai ini ya. Ketemunya berapa, Mbak?
2,93, Bu. Ini Belum, Bu. teman-teman yang lain ada yang udah ngitung CSS min-nya? Ya udah nanti hitung sendiri ya. Kemudian pertanyaan yang D, kadar obat rata-rata pada keadaan tuna. Berarti CSS average ya. Ketemunya berapa, Mbak? Mbak Vina. 2,756 miligram per liter. Iya, betul ya. Yang saya tulis di sini berarti sudah betul ya. Mana ini? 2,76. Kalau yang ini tadi, ini saya agak beda angkanya, ya beda-beda koma dikit lah. Saya ketemunya 3,1 ya, ya selisih dikit. Ya. Terus yang CSS min, ketemunya saya sekitar 2,2. Nanti Anda cocokkan ya. Oke, lanjut ya. Karena ini masih ada materi, loading dose. Ya, sama kayak ini ya, intravena, ini juga ada loading dose, Dek. Tujuannya loading dose supaya mencapai onset efek itu lebih cepat ya. Kalau kita kasih pemberian ekstravaskuler per oral kan ada fase absorpsi ya. Nah, kalau kita menginginkan efeknya itu cepat, maka kita berikan itu loading dose. Tujuannya adalah untuk menurunkan ini ya, onset time of the drug, untuk menurunkan onsetnya supaya kita segera memperoleh efek yang diinginkan. Atau keadaan tuna CSS average. Biasanya kan CSS average itu berada dalam kisaran terapi. Jadi untuk mencapai kisaran terapi supaya lebih cepat, kita kasihkan loading dose. Nah, setelah kita kasih loading dose, diikuti dengan pemberian dosis maintenance. Tujuannya adalah untuk menjaga kadarnya supaya tetap stabil ya, steady state. Sehingga efek terapi juga tercapai. Nah, biasanya pemberian loading dose itu diberikan secara bolus atau dosis tunggal ya, langsung masuk semua. Atau short term loading IV infusion, itu maksudnya adalah infus jangka pendek atau intermittent ya. Seperti yang udah saya jelasin tadi, obat misal diinfus selama 30 menit atau 60 menit. Nah, itulah infus jangka pendek. Ya, jadi loading dose bisa diberikan secara bolus atau short term infusion. Nah, dulu juga pernah saya jelasin ya, waktu untuk mencapai CSS itu adalah 95% mencapai CSS itu ya dicapai dalam waktu 5 kali tes setengah eliminasi. Kalau CSS sempurna, sebentar ya. Kalau untuk mencapai 99% CSS atau keadaan tuna sempurna, ya dilalui dalam waktu 7 kali tes setengah eliminasi. Nah, itu kalau kita harus nunggu lama kan ya, kelamaan ya. Kalau obat itu tes setengah eliminasinya 4 jam, berarti untuk mencapai 95% CSS butuh waktu 20 jam.
Kalau mau sempurna 99% CSS butuh waktu 7 kali 4, 28 jam. Ya, bagaimana dengan obat dengan T setengah eliminasi 20 jam, berarti lama banget kita harus menunggu. 100 jam kita harus menunggu sampai CSS. Yang mana kalau CSS itu berada di dalam kisaran terapi, maka waktu untuk mencapai kisaran terapi juga kita harus nunggu lama. Nah, bagaimana kita menentukan DL? Kita pakai rumus ini. Ya, untuk obat-obat yang absorpsinya cepat, ya Ka-nya lebih besar dibandingkan K. Dan juga terdistribusi secara cepat ke dalam jaringan, kita pakai rumus DL per D0. Ini buku lain menyebutkan DM ya, DL per DM atau DEV, boleh DM. Sama dengan 1/1 min eksponen min KA kali interval dikali 1 min eksponen min K kali interval. Nah, jika absorpsi obat itu cepat atau Ka-nya itu besar, Ka-nya ini besar, ya, maka eksponen min Ka kali tau ini menjadi 0. Ya, ini tadi kan untuk obat-obat yang absorpsinya secara cepat ya, Ka-nya lebih besar dibandingkan K. Sehingga min Ka kali tau ini mendekati 0, sehingga saat rumusnya berubah menjadi ini 1 min 0 ya, berarti 1 kan. Jadi rumusnya kan 1 dibagi 1 kali 1 min eksponen min K kali tau. Jadi rumusnya berubah menjadi seperti ini. DL per DM sama dengan 1/1 min eksponen min K kali tau. Nah, DL per D0 atau DL per DM ini disebut dengan rasio dosis adik-adik. Rasio dosis, the dose ratio. Merupakan faktor akumulasi obat yang diberikan dalam suatu interval pemberian obat. Dulu pernah saya terangkan juga bahwa apabila suatu obat diberikan dengan interval yang sama dengan T setengah eliminasi, maka besar dosis muatan sama dengan 2 kali dosis maintenance. Jadi begini. Kalau intervalnya itu sama dengan T setengah eliminasi, maka kalau dimasukkan ke dalam rumus akan ketemu dose ratio itu sama dengan 2. 2 berarti gimana? Berarti 2 kali DL per D0. Berarti DM-nya, loading dose-nya itu 2 kan? Kan rasionya kan 2. Ya, 2 DL per D0. Berarti loading dose-nya sama dengan 2 kali dosis maintenance. Ya, biasanya loading dose memang lebih besar dibandingkan dosis maintenance karena kita inginnya mencapai kadar obat dalam darah itu langsung mencapai kisaran terapi ya untuk mempercepat onset. Ya, loading dose will be equal to double the initial drug dose. Jadi DL-nya sama dengan 2 kali dosis muatan. Dosis muatan sama dengan 2 kali dosis maintenance. Kalau interval pemberiannya sama dengan T setengah eliminasi. Kita lihat di grafik apabila digambar, apabila rasionya itu 1, berarti kan DL, loading dose, sama dengan dosis maintenance, dosisnya sama. Ini nggak akan tercapai onset yang cepat adik-adik, berarti sama aja nggak dikasih DL, kayak tadi ya, kayak grafiknya yang awal tadi, ya lama-kelamaan obatnya menaik gitu kan, gambar D. Kalau DL-nya sama dengan DM atau rasionya 1. Kalau rasionya 1,5 ternyata agak naik dikit nih. Dan ternyata kalau rasionya 2 itu bagus adik-adik, bagus ya. Langsung tercapai kadar yang hampir menuju stabil ya. Dengan catatan bahwa ini dosis maintenance dan intervalnya itu sama ya. Jadi intervalnya ini
ini jarak ke sini, jarak ke sini itu sama. Kemudian dosis maintenance, dosis pemeliharaan, berapa yang kita kasihkan tabletnya, ini juga sama. Ya, tetapi bedanya adalah different dose ratio, rasionya beda antara DL dan DM. Oke, kita juga bisa pakai rumus ini untuk menghitung DL ya secara lebih cepat, yaitu DL sama dengan VD kali C, ini C target ya, CSS targetnya, per S kali F. S-nya adalah salt factor. F adalah bioavailabilitas. CSS average, ini C target, plasma concentration, kadar obat dalam darah yang kita inginkan berapa. Nah, perlu dicatat bahwa persamaan tersebut dipakai untuk obat yang absorpsinya cepat, adik-adik. Tadi kan Ka-nya lebih besar daripada K ya, absorpsinya cepat. Kemudian terdistribusi dengan cepat, seperti ibaratnya adalah tubuh itu satu bagian. Modelnya satu kompartemen. Dan jika obat yang akan diberikan belum ada di dalam tubuh, jadi baru pertama kali diberikan, atau jika sudah ada, kadarnya tidak signifikan secara klinik. Ya, sisa obat dalam tubuh tidak signifikan secara klinik. Nah, kalau di dalam tubuh masih tersisa sejumlah obat dengan kadar yang signifikan, maka kita pakai rumus dosis muatan inkremental. DL inkremental sama dengan VD kali C targetnya. C targetnya berapa? CSS kita inginkan berada di dalam kisaran terapi antara KIM dan KTM. Dikurangi C yang sekarang ini, sisanya ini tadi, sisanya sudah berapa? Nah, masih tersisa berapa? Dibagi S kali F. Nah, ini ya, tadi dari rumus ini, PD kali C yang kita inginkan, C target per S kali F. Tapi kalau masih ada sisa, ya C target dikurangi sisanya. Nah, contohnya adalah seorang penderita asma minum tablet aminofilin beberapa jam yang lalu. Setelah dilakukan TDM, ternyata kadar teofilin, ya ini kan bentuk garamnya ya, aminofilin itu bentuk garam dari teofilin, yang aktif kan teofilin. Ternyata kadar teofilin dalam darah 10 mg per liter. Maka untuk menaikkan kadarnya menjadi 15. Berapa dosis muatannya? Nah, kita hitung pakai rumus ini tadi. DL inkremental sama dengan volume distribusinya berapa ini? Volume distribusi dari pustaka VD teofilin sama dengan 25 liter. Kita masukkan 25 liter. Dikali C targetnya 15. Dikurangi C sekarangnya 10. Dibagi S-nya 0,8 kali ketersediaan hayati teofilin 100%. Nah, kita hitung. Kenapa 100%? Karena biasanya tadi DL itu diberikan secara bolus ya, bolus atau infus yang intermittent. VD-nya berapa? Berapa VD-nya? 25 liter ya. Dikali C targetnya 15 kurangi C yang sekarang dikali S-nya, artinya S 0,8 artinya adalah aminofilin mengandung 80% teofilin. Jadi yang aktif adalah teofilin ya. Aminofilin adalah bentuk garamnya. Nah, di dalam bentuk garam itu yang aktif hanyalah 80% teofilinnya. Dikali ketersediaan hayati 1. Ketemunya adalah sekitar 156,25 atau dikurangi saja 150 mg. Oke, lalu kita, ini gampang ya, tinggal masukkan rumus aja. Kemudian contoh soal selanjutnya adalah seorang pasien hipertensi 70 kg mendapatkan tablet Klonopin.
Mendapatkan tablet klonidin 3 kali sehari ya, pemakaiannya 3 kali sehari, ketersediaan hayatinya F-nya 70%, berarti 0,7. Volume distribusi, loh kok masih di sini ya? Volume distribusi klonidin adalah 2 liter per kilo, berarti nanti adik-adik kalikan dengan 70 kilo. Kemudian T setengah eliminasinya 8,6 jam dan kisaran terapinya antara 0,2 sampai 2 mikrogram per liter. Ini kecil banget ya klonidin itu. Jika dikehendaki kadar tunak rata-rata 1,25 mikrogram per liter, berapa dosis muatan dan dosis pemeliharaan untuk pasien tersebut? Dosis dosis muatan, loading dose sama dengan VD kali C target dibagi S kali F. VD-nya 2 liter ya per kilo, 2 liter per kilo, berarti kalau 70 kilo 140 kali kadar tunak rata-rata. Kita menghendaki kadar tunak rata-ratanya 1,25 mikrogram per liter dibagi S-nya, nggak ada keterangan, berarti S-nya 1, dikali F-nya ketersediaan hayati 0,7 atau 70%. Ketemulah sama dengan sekitar 250 mikrogram loading dose-nya. Kemudian kita menghitung berapa dosis maintenance-nya. C, SS average, kali clearance, kali D, kali S, kali F. Ya. Kita ngitung DM ini, rumusnya ini tadi, D. Nah, ini ya. Rumus untuk mencari dosis maintenance CSS average clearance kali interval per S kali F. Berarti kita butuh ini, butuh mencari clearance. Kita mencari clearance dulu ya, karena di sini kan nggak diketahui. Nah, untuk mencari clearance berarti K kali VD. Di sini K-nya belum ada ya, berarti kita mencari K dulu. K sama dengan 0,693 dibagi T setengah eliminasinya 8,6 jam. Berarti ketemu K-nya 0,08. Clearance sama dengan K kali VD. Berarti 0,08 dikali volume distribusinya 2 liter per kilo. Hasilnya 70 kilo, berarti 140 ya. Nah, ketemunya sama dengan 11,28 liter per jam. Ini clearance-nya. Nah, kita masukkan clearance ini ke rumus. CSS average-nya tadi berapa? Kita menginginkan kadarnya 1,25 ya. Kali clearance-nya 11,28. Kemudian intervalnya adalah tiap 3 kali sehari, berarti 8 jam ya. Dibagi S kali F, 0,7. Ya, berarti ketemunya 161,14 mikrogram. Dosis maintenance. Tapi sediaan ini nggak ada di pasaran. Sediaan klonidin 161, gini nggak ada. Lalu solusinya kita bulatkan saja. Yang ada di pasaran yaitu 0,15 mg tablet klonidin. Berarti kita pakai dosis maintenance 0,15 mg. Lalu apakah dosis itu
bagus nanti mencapai CSS enggak gitu maksudnya. Kita kan tadi ketemunya DM kan sebetulnya 161,14 mikrogram. Atau ini kan berarti sama dengan 0,16 mikrogram ya, miligram. Tapi kan sediaan ini enggak ada di pasaran tuh. Jadi kita pakainya buletin 0,15 miligram. Nah, berapa CSS-nya kita tes ya. Apakah CSS itu masuk dalam range ini atau enggak? Kita hitung CSS average-nya, DM kali S kali F, clearance itu. DM-nya berapa? 150 ya, 150 mikrogram dikali salt faktornya 1, ketersediaan hayati 0,7, clearance-nya 11,28, intervalnya 8. Ketemunya berapa? Ketemunya sekitar 1,16 ya. 1,16 mikrogram per liter. Berarti masih masuk ya. Masih masuk range kisaran terapi 0,2 sampai 2 mikrogram per liter. Oke, jadi tidak masalah kita berikan DM-nya 0,15 miligram atau 150 mikrogram. Oke, kita ini terakhir adik-adik sebelum UAS untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Sebelum saya akhiri, barangkali adik-adik ada yang masih ingin ditanyakan, ada yang belum jelas barangkali. Yang contoh soal 3 tadi sudah jelas semua apa belum? Kita kan ya kita disuruh menentukan regimen dosis ya, dosis muatan dan dosis pemeliharaannya. Kita hitung dulu DL-nya berapa, langsung kita masukkan ketemu 250 mikrogram. Lalu kita cari dosis maintenance pakai rumus ini. Tapi di sini ada clearance, itu kan nggak diketahui, berarti kita mencari dulu clearance sama dengan K kali VD. K-nya juga tidak diketahui, berarti kita hitung 0,693 dibagi T setengah eliminasinya 8,6 jam, ketemulah K-nya 0,08. Ini digunakan untuk mencari clearance. Clearance sama dengan K kali VD. VD-nya adalah 2 liter per kilo, karena pasiennya 70 kilo, jadi 140 liter VD-nya. Nah, ketemulah clearance 11,28 liter per jam. Nah, ini dipakai untuk menghitung DM atau dosis pemeliharaan ya. Ketemulah DM itu 161,14 mikrogram, tetapi tablet itu kan tidak ada di pasaran. Jadi kita bulatkan 150 mikrogram atau 0,15 miligram. Nah, kita cek apakah dengan memberikan DM sekian itu tercapai enggak CSS berada dalam kisaran terapi ini. Kita cek CSS average sama dengan DM kali S kali F per clearance kali tau. Kita masukkan ternyata diperoleh CSS average-nya 1,16 mikrogram per liter. Berarti masih masuk dalam kisaran terapi ini. Berarti masih oke ketika kita bulatkan DM-nya sesuai yang ada di pasaran. Gitu ya adik-adik, mungkin kuliah kita saya akhiri sampai di sini. Untuk UAS-nya ini tanggal berapa ya? Jumat besok kan diisi sama Bu Estu ya. Berarti UAS-nya adalah tanggal 17 ya, jamnya sama pagi. Jam 9.20 sampai jam 11.05.
nanti mekanisme UAS-nya saya open book tetapi close gadget ya. Jadi nanti gadgetnya dipakai untuk memantau kalian mengerjakan. Nanti kita via Zoom. 15 menit pertama digunakan untuk menulis kembali soalnya. Soalnya nanti ada 2 atau 3 gitu ya. Pokoknya sesuai lah. Untuk estimasi waktunya sekitar 75 menit. Jadi 15 menit pertama digunakan untuk menulis kembali soalnya di lembar jawaban adik-adik. Kemudian nanti gadgetnya adik-adik pakai laptop untuk memantau kalian mengerjakan. Tidak boleh membuka HP, tapi boleh buka buku atau buka slide yang udah di print boleh. Terus nanti 5 menit terakhir digunakan untuk memfoto, kemudian mengupload jawaban ke link yang sudah saya sediakan. Gitu adik-adik. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau tidak ada, kuliahnya saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Barangkali nanti masih ada yang bingung-bingung, boleh japri saya atau boleh tanya lewat PJ-nya boleh. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Ina. Ya, sama-sama. Izin leave.